Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Prima Yuda, NPM 17120012, kelas 7H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 9 dan 10 untuk memenuhi mata kuliah perspektif global. Yang pertama yaitu materi 9 tentang COVID-19 yang ada pada di tahun ini. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Virus corona ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya berada di ruang tertutup yang ramai dengan siklus udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini bisa menyerang kapan saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 11 Desember 2020 adalah 398.933.000 orang, dengan jumlah kematian 18.336.000 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,1%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki angka kematian yang telah tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,3% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Kemudian gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona.
Gejala-gejala COVID-19 ini mempunyai muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut epihipoksia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan yaitu rapid test atau kemudian saya akan menjelaskan materi 10. Materi ke-10 merupakan Pulau Ran. Pulau Ran adalah salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda. Pulau ini memiliki panjang 3 km dan lebar kurang dari 1 km. Walaupun kecil, pulau ini sangat banyak terdapat pohon-pohon pala. Pada zaman penjajahan, Pulau Ran adalah pulau yang sangat penting dan dikuasai oleh Inggris karena pulau ini memiliki kualitas pala terbaik di dunia. Pulau Ran juga sempat diperebutkan oleh Belanda dan Inggris demi menguasai perdagangan dunia melalui produksi pada pala. Demi mengambil alih Pulau Ran dari Inggris, didirikan benteng di Pulau Banda, termasuk di Pulau Ran saat Inggris kalah berperang. Pihak Belanda meminta untuk menukar New Amsterdam untuk ditukar dengan Pulau Ran. Freeport, kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia 11. Kemudian pada 1967 kontrak karya 1 antara Freeport dan pemerintah Indonesia ditekan pada April 1967 dengan masa berlaku untuk 30 tahun. Freeport kemudian meminta perdagangan kontrak dan dikabulkan pemerintah dengan menerbitkan kontrak karya 2 pada 1991. Proses divestasi dimulai di sini, bermula dari Desember 1991, yakni ditekankannya kontrak karya 11 Freeport yang berlaku untuk 30 tahun ke depan. Pasal 24 kontrak mengatur jelas bahwa perusahaan penambangan mineral itu wajib melepaskan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebanyak 2 tahap. Pada tahun 1992, tepat setahun setelah pembelian saham, tepatnya tahun 1992, PT FI justru mengakuisisi 49% saham Indo Cooper. Ini artinya hampir separuh saham Indo Cooper milik Freeport. Diinvestasi yang semula di tangan nasional jadi setengah-setengah. Pada 1994, proses divestasi mulai berantakan ketika Presiden Soeharto menerbitkan peraturan pemerintahan nomor 20 tahun 1994 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara. Dalam aturan disebut perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100% dan diperbolehkan membeli saham perusahaan yang sudah didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri. Kemudian pada 1997, Bakery kembali menjual sisa sahamnya di Indo Cooper kepada PT Nusamba Mineral Industry, perusahaan milik pengusaha Bob Hasan. Pada 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara
Dalam undang-undang ini ditegaskan berbagai ketentuan yang wajib dilaksanakan perusahaan tambang, mulai dari pembangunan smelter, perusahaan kontrak menjadikan pertambangan, dan penegasan soal kewajiban divestasi 51%. Pada 2010, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan pada nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan penambangan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.